Baik, Shalom Bapak Ibu yang on-site maupun saudara yang ada di rumah yang online. Ya, karena situasi kita sehingga kami memutuskan untuk ibadah kita lebih banyak kita prioritaskan dalam bentuk live streaming. Ya, beberapa ibadah akhirnya diputuskan untuk tidak dilakukan. Memang ini keputusannya sangat mendadak karena kondisi. Bahwa untuk saudara tahu bahwa ternyata depan home sekarang sudah surut airnya. Ini nggak bisa diprediksi juga. Kami secara kepemimpinan sudah berdiskusi jam 8 pagi harus ada keputusan yang perlu dibuat. Dan keputusannya adalah yang terjadi. Beberapa pemain musik kita tidak bisa sampai ke sini karena memang situasinya tidak mengizinkan. Tapi puji Tuhan hari ini kita tetap beribadah. Saya berdoa dan memang tidak secara kebetulan tema khotbah saya hari ini adalah moving forward through worship atau bergerak maju melalui ibadah, melalui penyembahan. Jadi hari ini memang akhirnya nanti saya berbicara tentang hal yang sifatnya dekorasi kemasan dalam ibadah dan hal yang sifatnya esensi. Jadi ya, saya berharap sekali bahwa Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di mana saja saudara yang sedang online dan jemaat Tuhan yang hadir di sini, ini Abba Kids juga tidak ada, jadi Abba Kids semua nih hari ini gado-gado ya. Semua generasi ada di sini ya. Ada ribuan orang di sini, ada dulu luar biasa. Haleluya ya. Roma 12 ayat yang pertama. Bapak Ibu yang ada di rumah silakan buka suaranya dan kita baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, kalau kita nanti lanjut kepada ayat 2, Paulus menjelaskan supaya setiap orang yang ketika beribadah budinya, akalnya diperbarui, mengalami metanoia supaya mereka bisa menghormati Tuhan dengan baik. Baik dalam aktivitas kehidupan, dalam persekutuan beribadah, atau ketika mereka berjalan dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari. Nah, minggu pertama Pak Sofyan sudah mengajarkan kita bahwa ada tujuan Tuhan, yaitu kita ingin mencapai tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Ya tentu bukan hanya tentang sorga, karena sorga sudah Tuhan sediakan buat kita percaya, tetapi yang dimaksud di sana adalah kemaksimalan hidup kita. Bagaimana rancangan Tuhan bisa digenapi di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan minggu lalu kalau saudara ikuti ibadah yang ada di lantai 4, mungkin ibadah yang lain membahas yang lain, tetapi ibadah di lantai 4 menjelaskan tentang ada kasih karunia. Kita harus tetap bergerak maju karena ada kasih karunia dari Allah. Sekalipun kita mengalami kejatuhan, tapi banyak orang yang akhirnya sukses besar, berhasil dalam perjalanan hidup, baik di dalam dunia usaha atau secara spiritualitas, karena mereka belajar dari kegagalan itu. Jadi kegagalan itu menjadi sebuah pelajaran penting yang akhirnya membuat orang bisa maju lebih pesat di kemudian hari. Ya, bisa mengalami nilai dari pengorbanan Kristus lebih baik di kemudian hari. Dan itu adalah Injil, karena ketika Tuhan datang, waktu memungut kita adalah orang-orang yang gagal. Tetapi Tuhan memilih kita karena anugerahnya yang besar. Nah, kalau saya coba melihat bahwa apa sih makna ibadah sejati di dalam konteks bahasa aslinya, karena perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani sehingga dia memakai istilah ya logike latria. Jadi ini sesuatu yang bisa dicerna ya, tetapi sesuatu yang nilainya hakiki. Jadi ibadah itu bukan hanya sebuah liturgi atau upacara ya, melainkan menyerahkan seluruh hidup dan tubuh kita sebagai persembahan bagi Allah. Jadi tahun ini saudara, saya sebagai pemimpin dan bersama dengan semua kita tidak hanya bergerak maju
di dalam aktivitas pelayanan, tetapi saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita harus lebih baik. Yaitu seluruh tubuh kita, seluruh energi kita menjadi concern yang baik untuk Tuhan. Karena ibadah ya pada akhirnya akan terlihat dalam cara hidup sehari-hari. Jadi kalau cara hidup kita atau buah yang lahir dari aktivitas ibadah itu. Jadi ibadah itu ada banyak yang mengatakan begini, ibadah itu memang hanya sebuah pertemuan di sini. Tetapi dalam kehidupan yang nyata, saudara keluar tinggalkan ruangan ibadah. Setelah saudara selesai live streaming dan saudara beraktivitas, itu kehidupan ibadahmu yang sesungguhnya. Tetapi persekutuan kualitas perjumpaan itu akan menentukan aktivitas atau buah yang akan saudara dan saya hasilkan setelah pertemuan itu. Kalau saya berjumpa dengan Pak Hengki dan saya ingin supaya dapat pencerahan dari bagaimana mengelola keuangan misalnya. Ya, justru akan ada perubahan bukan karena waktu saya bertemu dengan Pak Hengki ngobrol itu. Saya bilang, wah luar biasa, enlightenment, wah ini terobosan. Tapi itu tidak akan terjadi apa-apa. Kalau saya setelah bertemu dengan beliau, saya keluar, saya tidak menerapkan apa yang dia katakan. Kan gak ada gunanya. Nah tahun ini saudara, ibadah kita bukan hanya di-count dari jumlah minggunya dan kehadiran misalnya di Komsel dan lain sebagainya. Tapi bolehkah kita melihat kualitas kehidupan kita, buah yang akan kita hasilkan dari aktivitas ibadah itu. Itu yang harusnya terjadi di dalam hidup kita. Ibadah bukan hanya terlihat di dalam kemasan, tetapi harus nyata secara esensi. Karena kalau saudara melihat ini, esensi latria itu sebetulnya sebuah esensi. Karena ada nilai ilahi di dalamnya. Nilai penghormatan yang mungkin tidak terlihat. Tapi itu ada di dalam hati kita yang terdalam. Tetapi kemasan itu liturginya. Jadi ketika Paulus menjelaskan pertemuan ibadah, itu ada juga tentang liturgi, tata cara. Bagaimana beribadah, tata cara. Liturgi itu dipakai untuk istilah-istilah mengatur kenegaraan, tata-tata cara hukum dan lain sebagainya. Itu dipakai bahasa liturgi gitu ya sebetulnya itu. Jadi makanya gereja-gereja Protestan, gereja-gereja ini mereka memakai istilah liturgi ibadah, dan orang yang memerankan ibadah itu memegang peranan dalam liturgi itu disebut liturgos. Orang yang berperan membawakan itu. Nah tetapi saudara, di dalam dua hal ini artinya antara kemasan dan esensi, kita harus melihat bahwa hakikat ibadah itu bukan hanya di tata caranya, bukan hanya di kemasannya, bukan hanya tertata dengan baik, flowingnya bagus, tetapi bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat merasakan kehadiran Allah di dalam pertemuan ibadah itu. Itu jauh lebih penting. Ya, jadi bukan hanya melihat siapa yang hadir, tapi melihat apakah Tuhan hadir di sana. Bukan melihat teman kita datang atau tidak, bukan itu juga. Karena kadang mungkin teman kita tidak hadir, tetapi kita harus melihat apakah Tuhan hadir. Dan saudara mesti tahu, Tuhan berkata di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah mereka. Jadi dia pasti hadir. Problemnya apakah engkau menyadarinya atau tidak? Apakah hatimu terbuka atau tidak? Ya, ilustrasi atau kisah tentang wanita yang pendarahan 12 tahun dan akhirnya menjamah ujung jubah Yesus itu menampar dan mengingatkan kita bahwa Allah hadir dan bisa saja bersenggolan dengan kita, tapi kita tidak berubah, kita tidak mengalami apa-apa. Mengapa? Karena tidak ada bagian kita yang kita responi. Tidak ada iman yang datang dalam hidup kita. Kami diberkati dengan doa pagi. Jadi Bapak Ibu yang belum doa pagi, datang doa pagi. Kemarin Pak Riki sharing di doa pagi sangat bagus. Menginspirasi sekali gitu ya. Dia berbicara sederhana sekali, tapi dalam prakteknya betul-betul nyata. Jadi saudara, jadi kalau kita lihat bahwa
Banyak sekali kita datang di dalam ibadah, kita komentari tentang susunan lagu, kita komentari tentang warna musiknya, kita komentari mungkin tentang WL-nya, para singernya, dan lain sebagainya. Itu baik, boleh deh dikomentarin. Tapi jangan sampai engkau concern dan komentari semuanya itu sehingga engkau hilang esensi, engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu yang mengubah hidupmu. Bukan karena dekorasi, bukan karena ruangannya bagus, LED-nya semuanya dengan baik. Bukan itu, bukan. Walaupun itu faktor pendukung kita, sangat setuju supaya kita bisa lebih baik. Nah, tetapi saudara, saya dalam sharing ini saya ingin ingatkan bahwa kita tidak boleh pisahkan itu antara kemasan dan esensi. Karena ketika kita pisahkan antara kemasan dan esensi, maka orangnya saleh tapi hidupnya bisa sembarangan. Tidak teratur. Ibadah kita mungkin sangat rohani, ada manifestasi, tapi kita liar. Semua orang ngomong jadi kita jadi bingung gitu. Makanya ada batasannya. Alkitab katakan semua harus tertib dan teratur. Artinya ada batasan. Nah, sebaliknya kalau kita menggaungkan esensi berlebihan, itu kita melakukan ritual agamawi biasa. Dan itu waktu Yesus datang justru menyerang prinsip itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saudara, supaya esensi itu bisa hidup. Maka sebagai hamba Tuhan saya ingin menyarankan buat Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Atau ada dimanapun saudara dapat menangkap channel ini. Persiapan dalam beribadah itu penting. Saudara bertemu dengan seorang besar, saudara harus menyiapkan diri untuk ngomong, untuk apapun. Karena itu saudara, siapkan diri untuk datang beribadah. Siapkan diri kita untuk kita tetap fokus, tetap datang untuk bisa menyembah Tuhan dan mengalami Dia. Karena orang-orang yang siaplah, orang-orang yang hauslah, yang akan mengalami air kehidupan dan dipuaskan oleh air itu. Tapi orang yang biasa saja, kalau saudara tawarkan orang yang tidak haus, dia minumnya seteguk doang. Tapi kalau ada orang yang sangat haus, dia hampir mengalami dehidrasi. Dan kamu tawarkan sebotol air, dia akan minum dengan sangat semangat. Dan itu cara Tuhan untuk menyatakan kebaikannya kepada diri kita. Siapa yang haus akan dipuaskan. Yesus berkata, mari datang dan minum. Kalau kamu haus, kamu akan dipuaskan oleh air kehidupan ini. Nah, tetapi ketika kita mulai beribadah dan menyiapkan segala sesuatu kepada Tuhan. Nah, ini yang saya ingin supaya kita semua paham dan bisa mengalami kemajuan. Ketika kita mau maju beribadah, kita mengalami berbagai tantangan. Dan dunia serta kuasa roh jahat yang berjuang menginginkan kita, menyandra kita, untuk kita tidak terlalu jauh beribadah. Dari mana saudara kita tahu ini? Dari Keluaran 8 ayat 28. Saudara mesti tahu ketika Allah memanggil dan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Dia bilang begini, kasih tahu Firaun. Memang Tuhan tidak menjelaskan di awal tentang apapun misinya. Tapi dia bilang bahwa umatku keluar. Tetapi misi itu justru komplit atau bahkan makin jelas ketika Tuhan ngomong sama Musa. Musa, kasih tahu Firaun. Bilang begini, lepaskan umatku untuk keluar dari sini. Supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi statement ini mengingatkan setiap kita bahwa panggilan menuju tanah perjanjian yang seperti yang disampaikan oleh Pak Sofyan itu. Jalannya disebut jalan ibadah. Tapi ketika kita mau berjuang untuk beribadah, makin maju melalui ibadah, saudara, tantangannya akan ada. Firaun berkata begini, lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu padang gurun. Hanya jangan pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Tuhan mau kita lebih dalam, lebih jauh, mendekat kepadanya, memahami
rencangannya di dalam kehidupan kita. Tetapi Firaun lambang dari kuasa roh jahat. Mesir berbicara tentang dunia ini, tanah dunia ini pengaruhnya. Dia ingin menarik kita untuk mungkin fokusnya dalam melihat kemasan-kemasan. Bukan hal yang sifatnya esensi. Jangan terlalu jauh. Saudara, jadi makanya banyak orang boleh datang ibadah, duduk di ibadah, tetapi tetap main handphone, tetap upload status, baca WA, balas WA. Itu sebetulnya kalau itu memang penting berkaitan dengan job saudara, karena beberapa asyir kita harus berkoordinasi untuk terus melihat situasi yang ada, dan kadang-kadang kita harus pakai WhatsApp untuk melakukannya. Tetapi kalau saudara tidak penting dan saudara melakukannya, apalagi baca-baca yang lain, saudara, itu saudara sebetulnya sedang ditahan, dipengaruhi oleh dunia ini supaya kamu tidak terlalu jauh. Saudara mesti berani untuk meletakkan handphonemu, smartphonemu, dan hanya fokus kepada Tuhan. Kalau saudara mengeluarkannya untuk mencatat catatan khotbah, pujilah Tuhan untuk itu. Ya, tetapi kalau saudara menggunakannya di luar dari caramu menghormati Tuhan dan beribadah dan mengalami Dia di dalam waktu beribadah, saudara sedang dipengaruhi untuk tidak terlalu jauh. Karena itu yang Firaun katakan. Jadi setan tidak takut dengan orang-orang yang beribadah. Enggak, biar aja datang beribadah. Ya, tetapi jangan berubah. Ya, setan ingin supaya saudara tetap jadi orang Kristen, tetap beribadah, tapi nggak usah berubah. Marah jalan terus, menggerutu jalan terus, ya, makian tetap jalan, dan berbagai hal. Marah orang, dendam orang terus gitu, tidak ada pengampunan. Itu ibadah yang hanya menampilkan kemasan, tapi saudara tidak pernah mengalami esensi ibadah. Karena sesungguhnya setiap orang yang mengalami Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Dia, hidupnya pasti berubah. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Jadi tahun ini tadi saya buat statement di atas bahwa apakah nanti kita bisa menunjukkan buah dari aktivitas-aktivitas rohani kita, sehingga orang dapat melihat buah dari apa yang kita lakukan dan memuliakan Bapa yang di sorga, yang setiap hari kita datang beribadah, kita angkat tangan dan menyembah Dia. Atau tidak ada perubahan apapun dengan situasi itu. Nah saudara, biarlah tahun ini kita lebih jauh. Kita lebih jauh. Mengalami kemajuan lagi. Lebih jauh. Ya termasuk saudara, kalau saudara mau lebih jauh ya untuk menghormati Tuhan, jangan terlambat. Ya, jangan terlambat. Boleh siapkan diri kita untuk datang lebih awal. Itu cara. Kita harus perbaiki. Tahun ini kita mau perbaikinya. Memperbaikinya untuk kalau selama ini pas mau dengar khotbah baru kita masuk. Bolehkah tahun ini kita mau perbaiki lagi. Sebelum lagu pertama kita semua sudah duduk di sini untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Saya dengan sahabat saya Pak Hengki ini luar biasa. Kalau kami masih ngobrol di bawah, tetapi ketika sudah jam 10 kurang seperempat, beliau langsung naik ke atas. Untuk make sure bahwa iya ibadah akan mulai. Kita mau duduk lebih dulu sebelum semua kita declare bahwa Tuhan telah hadir di sini. Kita telah hadir lebih dulu. Dan itu harusnya menjadi kemajuan dari diri kita. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, tahun ini jangan ikuti apa yang dikatakan oleh Firaun. Jangan ikuti apa yang dikatakan oleh dunia ini. Saudara, mari berubah. Berubah oleh pembaharuanmu, budimu, berubah oleh keputusanmu bahwa tahun ini saya ingin lebih baik dalam beribadah, lebih jauh kepada Tuhan. Nah yang kedua saudara, apa yang menjadi penghalang ketika kita beribadah, fokus kepada kemasan. Fokus kepada esensi bukan kemasan. Nah Firaun minta supaya para prianya saja dan keluarganya tinggal. Di dalam Keluaran 10 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian. Kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir
dari depan Firaun. Ini luar biasa, ini sebetulnya satu nubuatan yang Firaun memberikan dorongan untuk para imamnya lebih bersungguh dalam ibadah. Tetapi kalau kita melihat survei secara global, bukan jemaat Pluit, bukan. Tapi secara keseluruhan, gereja dipenuhi lebih banyak wanitanya daripada laki-lakinya. Lebih banyak. Makanya Kak Edi berkata, banyak ibu-ibu adalah pendoa di rumahnya. Tapi banyak pria adalah pendosanya. Banyak ibu-ibu mengusir setan dari rumahnya. Prianya datang bawa setannya kembali ke rumah. Itu tantangan kita. Nah, Firaun berkata, sudahlah pria-pria saja yang pergi. Anak-anak dan istri tetap tinggal. Hari ini kebalik. Banyak pria yang justru di rumah dorong anak istrinya cari Tuhan, tetapi dianya tetap stay di rumah. Mari berubah. Kalau kita ingin melangkah lebih jauh di dalam ibadah kita, mari kita berubah. Jangan lagi lakukan hal ini. Karena Tuhan mau kita dan seisi rumah kita. Seperti Yosua katakan, kalau tidak ada yang mau beribadah, aku dan seisi rumahku. Aku memilih, aku memutuskan untuk aku dan seisi rumahku datang menyembah kepada Tuhan. Hari ini kalau anak-anakmu malas untuk beribadah, saudara harus tahu caranya. Termasuk memberikan keteladanan, berdoa supaya keluarga-keluargamu semuanya datang. Ada seorang teman yang menyaksikan bahwa tidak mudah sekarang hari-hari ini membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan. Ya, banyak anak-anak Gen Z ya. Ya, mereka kalau pulang langsung buka pintunya, kunci kamarnya dan nggak mau keluar di sana. Kalau orang tuanya nyelonong masuk, buka pintunya dan langsung masuk, mereka akan bilang gini, kok kenapa bisa langsung masuk? Tolong ya Pak Ma, hargai privasi saya. Wih, luar biasa saudara. Ya, semoga itu bukan anaknya Budi ya. Ya, hargai privasi saya. Saya kadang-kadang ngebayang gitu, apa sih nilai privasi itu ya di hadapan orang tuamu gitu. Ya, tetapi ini penting saudara. Anak-anak muda, kalau hari ini engkau online dengar khotbah ini, hargai dan hormati orang tuamu supaya masa depanmu cerah. Kalau kamu tidak pernah menghormati mereka, kamu tidak pernah. Saya tahun lalu, ketika saya kumpul dengan anak-anak kami fellowship lengkap, saya menceritakan beberapa kisah ketika mereka masih kecil. Saudara, ketika anak-anak atau bayi masih kecil, ketika yang anak-anak muda kamu kecil di sini, kamu ngompol, kamu buang air besar semua, orang tuamu yang repot. Saya kasih tahu mereka satu kisah kepada mereka dan ingatkan. Saya bilang, yang paling susah untuk kita orang tua lihat dalam kehidupan bayi adalah ketika dia flu dan gak bisa bernapas. Napasnya dari mulut. Itu orang tua tuh, kayak kita, gimana gitu. Sekarang udah ada alat canggih. Kalau itu terjadi, saya kumpulin anak-anak saya. Ini papamu yang ngisap itu ingus dari hidungmu untuk keluarin. Kan kita sedot dia. Dan kalau ingusnya keluar, dan kadang-kadang dia masuk ke dalam mulut. Kalau salah-salah bisa ketelan. Saya bilang, itulah orang tua. Papa tidak minta supaya kamu dihormati. Kamu menghormati papa. Tapi kamu mesti ingat, waktu kamu kecil, sangat merepotkan. So, kamu harus ingat itu. Ya, ingusmu tuh papa yang sedot, mamamu agak enggak mau pegang gitu. Ya, mamanya tuh enggak mau, tapi saya melakukannya. Dan apakah saya mesti teror anak? Ingat ya, ini gue videoin ya, supaya nanti besar lu lihat ya betapa sulitnya lu bikin repot gitu. Enggak gitu juga kali, karena waktu itu kita belum ada video-videoin. Tapi itu yang terjadi. Nah, seorang pria, Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di tempat ini maupun di rumah. Seorang pria bertanggung jawab untuk membawa keluarganya untuk datang kepada Tuhan. Karena itu, di dalam ibadah kita,
harusnya kita juga implementasikan di dalam mesbah-mesbah keluarga kita di rumah. Jadi orang-orang atau keluarga yang belum punya mesbah keluarga, bolehkah tahun ini bangun mesbah keluarga di dalam rumah kita? Ya, saudara berkata sulit tiap hari, nggak apa-apa. Bolehkah seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali? Nanti lama-lama dibiasakan untuk terus menerus. Seorang teman berkata kepada saya juga, menceritakan ketika dia membangun mesbah keluarga, itu nggak gampang sekali. Dia mulai hampir 3 minggu. Tiap malam dia ambil gitar, dia duduk di ruangan depan. Dan dia menyembah sendiri. Nyanyi terus, nyembah gitu ya. Nggak ada yang keluar. Sampai 15-20 menit taruh gitarnya masuk. Istrinya pun nggak keluar. Tapi setelah 3 minggu kemudian, istrinya mulai keluar. Setelah sebulan, anak-anaknya dari kamarnya mulai keluar. Dan akhirnya hari ini mereka punya kebiasaan untuk membangun mesbah keluarga. Dimulai dari seorang pria yang bertanggung jawab. So, bapak-bapak yang ada di rumah, bapak-bapak yang ada di tempat ini, dimanapun Anda berada, mulailah sesuatu karena kamu adalah imam. Kamu punya tanggung jawab untuk keluargamu. Bawa keluargamu untuk lebih jauh menyembah kepada Tuhan. Mengalami pribadinya, mengalami rencananya. Dan kalian akan melihat berkat kemurahan kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Yang terakhir, ketika kita beribadah dan sungguh-sungguh ingin mengalami esensi dari ibadah itu, saudara, dunia dan kuasa kegelapan tidak mau supaya harta kita bawa. Dia bilang begini, lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut serta. Sekarang keluarga boleh pergi, tetapi harta nggak usah ikut. Boleh ada dalam ibadah, duduk di situ, tapi nggak usah memberi. Saudara, dari zaman dulu itu sebabnya setelah itu sampai di Sinai ketika hukum Taurat itu diturunkan. Ada satu pesan penting di situ untuk Musa sampaikan pada umat Tuhan. Umat Tuhan ketika beribadah kepada Tuhan tidak boleh datang dengan tangan kosong. Harus membawa sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ibadah itu, bagian dari ibadah kita adalah persembahan yang kita siapkan untuk beri kepada Tuhan. Walaupun saudara online, saya mendorong untuk saudara tetap menyiapkan persembahan kepada Tuhan. Karena itu adalah bagian utuh dari ibadah kita kepada Tuhan. Uang harus dikontrol, uang harus dikelola untuk menolong kita dalam setiap pergumulan, tetapi juga harus dikontrol untuk dibawa kepada Tuhan. Dia tidak boleh menguasai kita karena kecenderungan hati kita adalah pelit. Kecenderungan hati kita secara daging adalah egois. Kita kasih, kita dapat apa? Saudara memberi kepada Tuhan, pastikan ini Tuhan sudah memberi begitu banyak kepadamu. Itu hanya kecil sekali yang kamu pakai. Lebih banyak yang kamu pakai dan kamu mengembalikan hanya sedikit sekali yang kamu berikan kepada Tuhan. Kalau dihitung dengan sepanjang tahun, kamu spend yang kamu pakai untuk kehidupan dan usaha dan pekerjaan yang kamu pakai buat hidupmu, jauh-jauh lebih besar yang kamu berikan dibanding dengan kamu berikan kepada Tuhan. Karena itu, taklukkan diri kita. Mari kita menghormati Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik. Kemarin saya melihat satu ini keluar di IG saya, sebuah reel pendek, dan itu lewat di wall saya, IG saya, yaitu komentar tentang uang oleh Dr. atau Profesor Stella, wakil menteri kita, ya. Dia bilang ada satu survei dan sudah ada jurnalnya yang mengatakan bahwa uang bisa membahagiakan kita. Jadi kalau ada orang bilang uang gak bisa bikin bahagia, tidak, uang bisa buat kamu bahagia.
Nanti saudara boleh klik di YouTube atau di IG itu saudara akan ketemu itu. Tetapi kebahagiaan itu datang karena uang itu kamu tidak belanjakan buat dirimu, tapi kamu belanjakan buat orang lain. Kamu memberikannya buat orang lain. Ketika kamu spend atau memberkati orang, justru itu akan membahagiakan hidupmu. Dan kebahagiaan itu yang membuat kamu sehat, kamu umurnya panjang gitu. Jadi uang ternyata bisa buat bahagia. Ya. Nah, saya pikir kalau diberikan kepada orang saja bisa membuat kita bahagia. Apalagi diberikan kepada Tuhan. Ya, saudara, harusnya kebahagiaan yang meluap, berlimpah-limpah. Damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran manusia akan diperintahkan dari sorga datang dalam hidupmu ketika engkau memberi kepada Tuhan. Ketika engkau mengatakan uang harus tunduk kepada firman Allah. Uang harus diatur untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak berbicara tentang gambling, tentang hitung-hitungan. Kasih berapa, bahagia berapa. Saya tidak berbicara tentang itu. Tetapi ini karena saya hanya mengutip apa yang dikatakan oleh Prof. Stella. Bahwa ternyata uang itu bisa membahagiakan kita. Jika kita membelanjakannya. Jika kita memberikannya untuk orang lain. Itu akan membuat kebahagiaan. Nah, saya akan tutup dengan beberapa refleksi kepada kita semua. Apakah saya sudah benar-benar keluar dari Mesir? Apakah saya berjalan jauh, sekarang makin jauh di dalam ibadah saya kepada Tuhan? Apakah hari-hari ini saya setiap kali beribadah, saya mengalami esensi ibadah itu? Atau saya terjebak dalam kemasan? Ya, jangan saudara. Mari melangkah lebih jauh untuk mengalami esensi dari ibadah. Sudahkah seluruh keluarga saya datang dan menyembah kepada Tuhan? Atau kamu sendiri? Memang saudara, nanti masuk surga itu sendiri-sendiri. Tanggung jawab pribadi. Tapi saudara akan sangat egois ketika saudara masuk surga sendiri. Sementara anak, suamimu, istrimu tidak ikut bersama ke surga. Harusnya menjadi kerinduan kita. Bahwa seluruh keluarga kita datang dan menyembah kepada Tuhan. Masih adakah hal dalam hidup saya menjadi hambatan? Apakah saya mencintai Tuhan melebihi saya mencintai harta dan uang? Saya berdoa supaya 3 pertanyaan ini saudara bisa menjawabnya. Adakah saya sudah semakin jauh? Saya semakin baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ibadah, ya, tanda kecilnya adalah saudara cara mengatur waktu untuk datang beribadah. Apakah saudara sudah berubah secara waktu? Apakah ketika saudara menyembah kepada Tuhan, saudara meletakkan semua dan saudara hanya fokus kepada Tuhan? Tidak peduli apapun yang terjadi di sekitarmu, tapi engkau ingin mengalami Dia. Sudahkah saudara hari ini berdoa tiap hari untuk keluargamu dan ingin supaya keluargamu bersatu dalam mezbah bersama-sama untuk kalian bersama beribadah kepada Tuhan? Yang ketiga, apakah kita makin mencintai Tuhan lebih daripada harta atau apapun yang kita miliki hari ini? Saudara yang di rumah, saudara yang ada di tempat ini, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Saya ingin saya tutup khotbah ini dengan kita nyanyikan satu pujian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
Sekali lagi katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku Ku bawa padamu, ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu di dalam kasih karunia-Mu yang besar, dalam pertolongan Roh Kudus, untuk menolong kami supaya kami tidak hanya beragama, beribadah dalam bentuk kemasan ritual, tapi kami makin maju secara esensi. Ibadah ini membuat kami makin mengasihi Tuhan. Ibadah ini membuat kami makin tergila-gila untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga dunia dapat melihat Engkau bernyata lewat sikap dan tindakan hidup kami. Ya Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Hari ini kami juga datang kepada Tuhan. Biarkan ketika dunia berkata, selamat itu masing-masing. Tetapi hari ini kami berkomitmen, kami dan seisi rumah kami, semuanya kami, seutuhnya kami dan keluarga kami, kami semua ingin untuk datang menyembah hanya kepadamu. Karena hidup kami dipanggil untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu, untuk mengabdikan seluruh kemampuan dan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan, menjadi penyembahan dan rasa hormat dan kagum kami akan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa apapun tidak boleh mengikat kami. Hanya Engkau Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan menjadi pokok pujian dan kegirangan kami. Tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Yesus. Ku tahu hidupku adalah
kemuliaan-Mu. Ku tahu, ku tahu Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. sekali lagi katakan, ku tahu hidupku, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Karena Tuhan ciptakan engkau, melahirkan engkau kembali baru untuk menjadi milik kepunyaannya, kesayangannya. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Amin, amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Menjadi korban yang menyenangkan Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Terima kasih untuk